Yesus, yang Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan Yesus Allah kami, penguasa hidup kami, Juru Selamat kami Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan pakai bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu keluarkan itu semua berasal daripada-Mu, bukan dari Tuhan hamba, tetapi Engkau-lah yang Tuhan memberitakannya. Dan juga Tuhan, bagi semua telinga-telinga yang mendengar, para pemirsa-pemirsa yang mendengar, Tuhan kiranya Engkau memberkati, berikan roh kebijaksanaan, roh pengertian yang dapat Tuhan memberkati Tuhan, dan juga Tuhan dapat mengerti setiap arti dari firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami buka ibadah ini, dan kami Tuhan mau mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Kembali lagi kita dalam Dapur Roti Hidup, dan saya sangat bersyukur bagi siapapun yang mendengar. Tak henti-hentinya saya katakan bahwa siapapun yang mendengar adalah orang-orang yang terpilih dari Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, misi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari semua, saya undang kita semua untuk membuka dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saya akan membacakan ayatnya yang genap, dan saudara sekalian akan membacakan ayatnya yang ganjil. Yohanes 13 ayat 34, firman Tuhan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi tema pada hari ini adalah kasih. Kasih itu apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi raja segala damai, raja di atas segala raja yang membawa perdamaian. Jadi Tuhan memperkenalkan kasih itu. Kasih itu adalah wujud, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Mari kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi visi Tuhan dalam dunia ini adalah kasih, memperkenalkan kasih kepada umat-umatnya, supaya umat-umatnya ini hidup dalam kasih. Jadi aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi perintah yang artinya waktu dulu Tuhan memberikan hukum Taurat. Kalau kita melihat dalam hukum Taurat, di situ ada perkataan-perkataan yang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya adalah jangan. Sehingga ketika orang melakukan hukum Taurat, kenapa sih ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mereka tahu Taurat, tetapi mereka sangat delik hatinya, sangat keras tengkuk untuk menerima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kesombongan, kebanggaan yang mereka tumbuhkan dari sejak nenek moyang, karena mereka merasa mereka sudah berhasil berbuat baik. Mereka sudah berhasil melaksanakan perintah Tuhan. Mereka sudah merasa, oh saya adalah orang yang spesial, oh saya adalah orang yang istimewa. Sehingga mereka mengistimewakan diri mereka dengan orang-orang yang menurut mereka najis. Menurut mereka, oh dorang tidak melakukan firman Tuhan, mereka itu tidak melakukan hukum Taurat. Jadi mereka memisahkan dirinya, menganggap dirinya istimewa. Nah, sedangkan Tuhan datang untuk mempertunjukkan, justru semakin kamu mengikuti firman Tuhan, semakin kamu mengasihi sesama manusia, semakin kamu mengikuti Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka orang-orang yang kau lihat itu tidak bisa mengikuti firman Tuhan itu, kau justru mengasihi untuk mengajarkan mereka ke jalan supaya mereka mengikuti firman Tuhan. Amen. Itulah yang Tuhan mau. Tetapi ahli-ahli Taurat mereka bangga, berasa, kalau bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka itu adalah dosa. Bayangkan hukum Taurat itu yang
terpatri dalam kehidupan mereka, sehingga kenapa Rasul Paulus begitu radikal ya untuk membunuh orang-orang Kristen, karena itu dia merasa dirinya spesial, dia merasa dirinya istimewa, bangga di hadapan Tuhan dia sudah mampu berbuat baik, di hadapan Tuhan dia sudah mampu berbuat benar, sedangkan Tuhan tidak menginginkan yang demikian, sehingga Tuhan Yesus bilang, aku memberikan perintah baru. Jadi artinya perintah baru ini bukanlah suatu perintah yang istilahnya ada hukum baru, tidak, menyempurnakan, memperkenalkan. Ini hukum Taurat yang Tuhan berikan ini sebenarnya implementasinya seperti ini, bukan seperti yang kalian lakukan, implementasinya seperti ini. Dan kenapa ketika Rasul Paulus mengerti akan kasih karunia itu, dia genjor-genjoran, bahkan sampai dia bilang, hidupku bukan milik aku lagi, melainkan Kristus yang menjadi Tuhan, menjadi hidupku, milikku. Jadi betapa dia berubah pola pikirnya. Dan ketika dia berubah pola pikirnya, dia bilang, semua hal yang kuanggapkan berharga itu adalah sampah. Bayangkan, ternyata hal-hal yang dia pikir dulu itu berharga, kebanggaan dirinya, prime dirinya, itu adalah sampah. Jadi ketika Tuhan turun kepada orang-orang, anak-anak kepunyaannya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang dianggap orang Taurat itu berdosa, Tuhan bilang, aku datang bukan untuk orang-orang sehat, tapi aku datang untuk orang-orang sakit, dokter, datang untuk menyembuhkan. Itulah Tuhan kita. Nah, mari kita melihat bagaimana hidup dalam kasih itu. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, saya saja yang membaca di situ, Bang. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi pertama kan hukum Taurat yang pertama, janganlah menyembah Allah lain selain Tuhan. Janganlah mendirikan patung-patung yang menyerupai Tuhan. Jadi semua jangan. Nah, tetapi sini Tuhan memperkenalkan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi yang awalnya jangan, itu ketika kita mau menggantikan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mau menyembah Allah lain, itu adanya ketakutan akan Tuhan. Jadi Tuhan seperti hakim ya begitu. Oh, kalau kita melakukan ini Tuhan bakal marah. Nah, itu kan kalau jangannya. Oh, Tuhan bakal, padahal sebenarnya Tuhan ingin mempresentasikan, mengekspresikan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan dengan otomatis. Dengan sendirinya kita akan mengasihi Tuhan. Jadi bukan karena kita takut, memang kita takut untuk berbuat dosa, tapi bukan karena kita takut berbuat dosa karena kita segan, oh karena Tuhan larang. Tidak, saudara, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, jadi kita tidak mau untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi itulah yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Jadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi begitu besar kasih yang Tuhan perkenalkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengerti maksud Tuhan, itu adalah yang pertama, kita belajar hidup dalam kasih. Jadi ketika kita tahu atau mengasihi, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti perintahnya secara otomatis. Jadi itu menjadi gaya hidup kita, bukan karena aduh kita takut berbuat salah, aduh kita takut ini, nanti Tuhan marah, kita takut. Tidak, saudara, kita akan menghidupi hidup yang Tuhan Yesus hidupi dengan sendirinya, otomatis, otodidak dalam kehidupan kita. Karena kita membangun keintiman dengan Tuhan. Karena seperti begini, saudara, saya jelaskan, ketika kita mengenal keluarga kita yang paling terdekat, orang tua, saudara, pasti kita akan mengasihi orang-orang itu, keluarga kita lebih daripada orang lain. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya adalah apa? Bapa. Jadi betapa dekatnya Tuhan mau kita mempunyai hubungan itu dengan Tuhan. Tuhan mengekspresikan diri itu adalah Bapa. Jadi kita
Mengasihi secara sedekat itu yang Tuhan ingin perkenalkan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan perkenalkan. Sudah turun ke dunia Tuhan sebagai Bapa. Nah, mari kita buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Sini. Di sini dia bilang, jikalau, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bayangkan ketika kita mempraktekkan kasih itu. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukan karena kita seperti robot, oh jangan ke sini, jangan ke situ, oh tidak boleh di sini, tidak boleh di situ. Itu kan ada warning dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita belajar hidup dalam kasih yang Tuhan perkenalkan, karena Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan penuh kasih. Jadi belajarlah teladannya Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Jadi itu bukanlah beban. Itulah bukanlah beban ketika kita hidup dalam kasih. Kita enggak, ternyata kita bikin dosa. Kita terus intimidasi. Ya, intimidasi itulah yang dipergunakan oleh iblis. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau ketika kita hidup dalam kasih itu, kita menjadi gaya hidup. Perintah-perintah Tuhan yang terlihat susah itu, terlihat sangat, Tuhan, kita semua manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa sama dengan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Karena Bapa kamu harus sempurna, sebab Bapa di surga adalah sempurna. Jadi kamu harus sempurna. Itu yang Tuhan mau. Berarti kita bisa lakukan. Ini Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti bisa. Amen. Bukan kita tidak bisa, bukan Tuhan, saya manusia yang terbatas, saya tidak bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Tidak, Tuhan Yesus tidak memberikan beban yang berat untuk ditanggung. Berarti kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kehidupan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita adalah kehidupan yang mudah. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi gampang ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti bakal akan menuruti segala. Bukan cuma ini itu, tapi Tuhan bilang segala perintahku itu akan terikuti. Dengan apa? Dengan sendirinya. Tanpa kita terintimidasi oleh dosa, tanpa kita terbeban oleh kita adalah manusia yang terbatas, tanpa kita terbeban oleh apa sih kita tidak bisa hidup yang dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kebenaran. Kita adalah manusia fana. Tidak, saudara. Tuhan bilang kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau apa? Jikalau kamu mengasihi aku. Kenapa Tuhan Yesus bilang itu adalah hukum terutama? Jadi ketika kita mengikuti hukum itu, maka seluruh kehidupan kita akan mengikuti teladan Kristus. Amin. Di pentingnya itu kasih dan seterusnya, dan kamu akan mengenal Allah yang kamu kasihi dalam roh dan kebenaran. Ini adalah poin yang kedua. Ketika kita hidup dalam kasih, kita akan mengenal Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ketika kita hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kasih, kan Tuhan bilang Tuhan bilang kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, segala perintahku apa? Hidup dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Yohanes berapa itu yang Tuhan bilang, penyembah-penyembah benar adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka di dalam Yohanes 4 ayat Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini dibilang kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi tetapi saatnya dan akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Nah, jadi di sini di ayat 4, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Allah itu roh. Roh Allah tidak bisa bersemayam di dalam kita kalau kita tidak hidup dalam kasih, kalau kita tidak hidup dalam roh dan kebenaran, kalau kita tidak hidup menuruti segala perintah Tuhan. Nah, roh itu tidak akan berdiam dalam kita, sedangkan Allah itu roh. Sini bilang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi roh yang kita tahu itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan gimana itu ayat, angin bertiup kemana ia pergi? Pasal 3. Ayatnya yang ke Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8, di situ dia bilang, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan orang yang lahir, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh itu, jadi kenapa Tuhan bilang, aku menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang dalam roh dan kebenaran. Di sini bilang angin bertiup kemana ia mau. Jadi roh itu tidak bisa kita lihat, karena di sini bilang yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Ini roh ini yang kita lihat. Kalau kita hidup dalam dunia, kita tidak bisa hidup dalam Roh Kudus, karena dunia tidak mengenal dia. Jadi kenapa pentingnya Tuhan bilang kau harus hidup dalam kasih? Itu hukum pertama dan terutama. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Karena ketika kita melakukan itu, maka roh Tuhan akan masuk dan diam dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam dunia, roh itu tidak akan diam. Karena isinya angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi jangan heran bahwa kalau kita melihat ada komunitas-komunitas, ada aliran-aliran gerejawi atau aliran-aliran yang mengatasnamakan Alkitab, mengatasnamakan Tuhan Yesus, tapi tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tidak sesuai dengan inti-inti yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah kita harus waspada. Karena saya tidak bisa untuk mengatakan, oh Tuhan Yesus, oh semua Alkitab, yang penting Alkitab. Tujuan utamanya kan Alkitab, Tuhan Yesus, kita baca Alkitab. Memang benar, kita semua baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, semua gereja sama. Tetapi ada roh yang menunggangi hal itu, dan kita tidak tahu, kita tidak bisa mengenal. Karena apa? Angin datang, angin bertiup kemana ia mau, dan ia akan mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Jadi kenapa Tuhan ada di Rasul Paulus mengatakan kita dapat membedakan roh. Ada itu di Rasul Paulus, saya sudah lupa, tapi ada ayat itu. Jadi betapa pentingnya itu Tuhan memperkenalkan hidup dalam kasih, betul-betul kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi, maka kita akan mengenal Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Jadi kita tidak dapat tersesat dalam aliran-aliran yang menyesatkan. Terlihat benar, tetapi belum tentu benar, hanya terlihat saja. Karena kenapa itu Tuhan bilang, ada ayat yang
bukan apa istilah serigala berbulu domba. Ya. Jadi terlihat seperti domba, Ya. tapi dia adalah serigala. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan apa? Ilalang dan gandum. Ilalang dan gandum itu kalau bertumbuh baru kuncup-kuncup itu sama, tidak bisa dibedakan mana ilalang mana gandum. Itu semua sama, hanya daun saja. Sama kan, terlihat sama, tetapi ketika buahnya mereka berbuah, dikumpulkan untuk Tuhan kasih apa? Ada ilalang, ada gandum. Ketika sudah matang, nah, ketika iman kita sudah matang akan terlihat. Oh ternyata dia kok itu ilalang, oh ternyata ini gandum. Tetapi pada saat mau bertumbuh itu terlihat sama. Nah itulah roh yang Tuhan maksudkan. Jadi jangan sampai kita anak-anak Kristen tersesat oleh aliran-aliran ajaran-ajaran yang terlihat mengikuti Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah menyesatkan. Jadi betapa pentingnya kita hidup mengenal Tuhan. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan di ayat Yohanes 6 ayat 63, mari kita buka Yohanes 6 ayat 63. Di sini berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, jadi ketika kita belajar dalam kasih, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan pasti mengasihi sesama manusia. Amen. Dan ketika kita sudah melakukan itu, pasti kita akan mau mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Bagaimana sih Tuhan itu? Mau hidup haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Dan kita akan mengenal Allah itu adalah roh. Dan akhirnya kita menyembah Allah dengan roh, dalam roh dan kebenaran. Dan roh itulah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ketika kita belajar hidup dalam kasih, kita akan berproses untuk hidup dalam roh. Dan otomatis buah-buah roh menjadi gaya hidup, bukan sesuatu paksaan atau keharusan. Benar. Karena pasti kalau kita hidup dalam roh, kita tidak akan membuat diri kita tercemar. Kita tidak akan nyaman hidup dalam dunia. Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi buah-buah roh, karena ada ayat yang Tuhan bilang, lihatlah buahnya. Nah, buah itulah yang akan kita hasilkan ketika kita hidup betul-betul dalam Tuhan. Apa? Hidup ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi hidup-hidup seperti itu menjadi gaya hidup kita. Amen. Gaya hidup orang Kristen, bukan karena keterpaksaan. Yes. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, kita bisa melakukan ini, bukan suatu kebanggaan bahwa kita hidup seperti itu, tidak. Tetapi itu menjadi gaya hidup. Itu memang hidup kita. Kita memang hidup seperti itu. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi itulah yang menjadi gaya hidup kita. Buah yang kita tampilkan kepada semua orang seperti itu. Kenapa Tuhan bilang menjadi anak-anak terang? Itulah arti dalam anak terang. Gaya hidup kita seperti itu. Yes, Dan amen. ketika kita hidup dalam itu, betapa bahagianya Tuhan melihat Yes. anak-anaknya Amen. hidup seperti itu. Karena Tuhan bilang betapa bahagianya Tuhan melihat anak-anak hidup di dalam iman, Amen. hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kasih, hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan dan mengenal Allah yang sejati. Betapa bahagianya Yes. Tuhan. Nah, kalau kita melihat anak-anak mengerti jalannya, karena Tuhan bilang, aku datang supaya engkau pergi untuk
dapat datang untuk menuju jalan ke situ, ke tempat di mana Tuhan tidak akan pergi supaya kita dapat pergi. Nah, itulah jalan yang Bapa ajarkan kepada kita, orang tua ajarkan kepada kita. Dan endingnya adalah, mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat yang 51. Endingnya Yohanes 8 ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Wow. Itu janji yang Tuhan berikan Amen. kepada kita. Amen. Kenapa Tuhan bilang bagaimana kamu dapat mengerti jikalau ketika aku sudah berkata-kata dengan bahasa duniawi, kamu tidak dapat mengerti bagaimana aku berkata-kata dengan bahasa surgawi. Mari kita buka di dalam Yohanes 3. Di situ Tuhan bilang di ayat yang ke-12, Tuhan bilang begini, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi kenapa ahli-ahli Taurat, bangsa Farisi itu sangat menentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, di tempat aku berasal, kamu tidak tahu di mana tempat aku berasal. Nah, dan seketika orang Farisi mendengar hal-hal itu bilang, bukannya dia dari Galilea, bukannya dia orang Nazaret, kita tahu di mana dia berasal, kok dia bilang mereka tidak tahu di mana dia berasal. Maksud Tuhan bukan seperti itu. Nah, karena mereka tidak hidup dalam kasih, karena mereka tidak hidup dalam roh, mereka tidak mengerti maksud Tuhan. Akhirnya pikiran mereka, logika mereka, jiwa mereka, akal budi mereka tidak terbuka untuk mau masuk dalam pikiran Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi ini yang Yohanes 8 ayat 51 dibilang, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu kalau orang hidup dalam duniawi, dia tidak bakal mengerti. Bagaimana bisa? Tidak akan bisa. Sedangkan kita mati, kalau kita sudah berakhir hidup kita di dunia, kita pasti akan, pasti mereka tidak akan mengerti suatu hal. Nah, anak-anak Tuhan akan mengerti, dan sedangkan itu adalah janji Tuhan kepada kita, hidup kekal abadi. Itulah janji Tuhan yang tidak dapat dunia berikan, hanya Yesus yang dapat memberikannya. Amen. Jadi terakhir yang ingin saya pesankan adalah bahwa seringkali ya, kalau kita sudah hidup dalam pekerjaan, kita hidup dalam realita dunia, memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang prakteknya. Itu sangat susah untuk menyesuaikan hidup kita dengan rohani kita dengan duniawi. Tetapi ternyata saudara, setelah apa yang saya alami itu tidak, saudara, ketika kita mau hidup mempertahankan dalam kebenaran, kita bisa, walaupun mempertahankan kebenaran, walaupun hanya kita sendirian, walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengikuti aturan dunia. Kita tahu ya kalau aturan dunia seperti apa. Walaupun mereka banyak semua mengikuti aturan dunia, kita hanya sendiri saja mengikuti aturannya Tuhan, kita bakal menang. Kita pasti bakal menang. Karena apa? Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi bagaimanapun kita berputar politik, kita berputar cara kerja, di dunia harus seperti ini, aturan dunia harus seperti ini, para psikolog mengatakan seperti ini, para milioner mengatakan seperti ini, para ilmuwan mengatakan seperti ini. Tapi apa Tuhan bilang? Aku telah mengalahkan dunia. Ikutilah perkataanku, ikutilah firmanku. Maka apa? Kalau kita mengikuti firman Tuhan, pasti menang. Walaupun dia bilang, kita harus lemah lembut, rendah hati. Di dalam dunia perkantoran memang terasa seperti, kok susah ya Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Jadi ikutilah perintahku, pasti kau seakan menang sendirian. Kalau kau mau hidup di dalamku.
Karena itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Dan itu sangat mudah. Justru hidup yang Tuhan ajarkan itu hidup yang paling mudah dibandingkan hidup mengikuti dunia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua dan dapat menjadi pencerahan dalam kehidupan kita, dalam menjalani setiap aktivitas kita dalam dunia ini. Mari kita sebelum kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami, sehingga hikmat kebijaksanaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua dapat tersalurkan. Tuhan, kiranya pakai terus siapapun yang mendengar, lebarkan terus Tuhan pekerjaan tangan-Mu. Dan Bapa, terima kasih banyak atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.